Selamat pagi ataupun selamat siang. Untuk topik kali ini kita akan membahas mengenai arthropoda sebagai vektor dan pengendaliannya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, kita perlu mengenal beberapa istilah atau definisinya dulu. Ini saya ambil definisi yang berdasarkan dari Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK. Seperti kalian tahu bahwa untuk belajar mengenai vektor dan pengendaliannya, kita perlu tahu si vektor ini bisa menularkan penyakit apa saja dan istilah-istilahnya. Jadi ada nama istilah penyakit tular vektor dan zoonotik. Jadi dia itu merupakan penyakit menular yang ditularkannya itu melalui vektor dan juga bisa binatang pembawa penyakit. Nah, yang saya highlight ini yang penyakit tular vektor karena akan lebih kita bahas. Kalau yang zoonotik yang terkait binatang lain selain arthropoda itu tidak dibahas lebih dalam, tapi yang ini vektornya adalah yang arthropoda. Jadi contohnya kalau yang penyakit tular vektor itu ada contohnya malaria, demam berdarah, filariasis atau kaki gajah, chikungunya, Japanese encephalitis. Nah, kalau yang ini lebih ke yang zoonotik karena ada bukan karena arthropoda tapi binatang selain arthropoda. Nah, yang penting adalah kedua hal penyakit ini jika merebak bisa menyebabkan namanya KLB, kejadian luar biasa atau wabah. Selain itu, untuk penyakit tular vektor itu juga sering dikaitkan dengan istilah-istilah penyakit karena jadi penyakit ini kan sering dikenal sebagai penyakit menular tropis ataupun penyakit yang endemis ataupun infeksi emerging. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, jadi vektor ini yang dimaksud itu adalah berarti termasuk golongan kingdomnya itu memang yang animalia ya. Cuman dia ini yang vektor khususnya lebih ke yang golongan arthropoda. Nah, si arthropoda ini dia bisa sebagai penular, jadi dia menularkan ataupun memindahkan atau menjadi sumber penular untuk penyakit pada manusia. Tadi contoh penyakitnya yang ini yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, karena bisa menular, maka perlu dilakukan pengendalian. Nah, untuk yang dimaksud pengendalian vektor itu definisinya ada semua kegiatan ataupun tindakan untuk menurunkan populasi si vektornya. Menurunkan serendah mungkin sehingga keberadaan si vektor itu tidak lagi beresiko untuk menjadi penular. Sehingga tujuannya pada akhirnya untuk mencegah kontak dengan vektornya ataupun supaya penyakit tular vektornya ya tidak terjadi transmisi atau penularan. Kemudian ada istilah untuk pengendalian vektor itu kalau yang menurut PMK itu adalah namanya pengendalian vektor terpadu. Jadi dia itu pendekatannya itu berbasis kombinasi beberapa metode. Ya, tapi juga berdasarkan asas keamanan, rasionalitas maupun efektivitasnya. Jadi juga mempertimbangkan ya vektornya itu atau arthropoda perlu dibasmi untuk mencegah transmisi, tapi juga tidak sampai punah karena ada bagaimanapun sistem balance atau keseimbangan. Jadi perlu ada juga kelestariannya juga, tapi juga menekan penularannya juga. Selanjutnya, nah ini tadi ya, jadi kalau arthropoda sih masuknya kingdom animalia. Nah, cuman ya kalau arthropoda itu nama di taksonomi filum, kalau kingdom masih masuk animalia. Dan yang dimaksud dengan arthropoda yang sebagai vektor itu adalah hampir semuanya adalah golongan kelasnya yang insekta. Nah, ini ordonya, ada beberapa ordo yang mungkin sudah, kalau taksonomi ini sudah di-share juga ya pada saat topik sebelumnya pendahuluan entomologi yang terus ada bareng si kelas arachnida, crustacea maupun myriapoda. Nah, ini ordo-ordonya, ini golongannya. Jadi kalau banyak di vektor adalah ya utamanya ini golongan nyamuk, lalat, ini contoh-contoh nama genus atau spesies nyamuk maupun lalatnya dan lainnya, tapi terutama nyamuk dan lalat. Nah, vektor dan binatang pembawa penyakit itu yang tadi disampaikan, saya ambil definisi juga dari PMK, Peraturan Menteri Kesehatan. Nah, vektornya ini diatur di situ ada nyamuk Anopheles, nyamuk Aedes, Kulek, Mansonia. Ini kecoa juga masuk dalam golongan insekta ya. Nih, kalau kecoa itu nih
Contoh nama genusnya ada Blatella atau Periplaneta ya. Kemudian ada lalat maupun pinjal. Tadi ini lalat ya, termasuk kalau insekta juga. Kemudian fleas atau pinjal nih contoh-contohnya. Nama genus spesiesnya. Nah ini yang dibahas pada topik kali ini yang vektor. Kalau yang ini tidak, karena ini lebih memang golongan kingdom Animalia tapi bukan filum Arthropoda. Jadi saya ambil dari PMK Republik Indonesia nomor 50 tahun 2017. Nah ini ada namanya standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk vektor. Jadi ada ini vektor-vektornya, nyamuknya baik itu stadiumnya mau nyamuk atau larvanya. Kemudian ada parameter yang perlu dinilai. Tapi ini tidak akan terlalu berdalam. Ini istilahnya untuk kalian yang penting sekilas tahu atau nice to know ya. Kalau ini ada diatur di PMK kita di nomor 50 tahun 2017. Nah, kemudian pada prinsipnya juga karena untuk pengendalian vektor jadi kita perlu tahu juga yang kita kendalikan itu stadium alfanya. Jadi kita perlu tahu juga siklus hidup atau kalau yang pada arthropoda kan lebih dikenal dengan sebagai metamorfosis. Ada yang komplit, ada incomplete. Nah, yang kemarin waktu di blog di topik KP1 ataupun di topik yang KP3 tapi mengenai insekta ya. Jadi ada yang kalau komplit berarti dia ada telur, larva, pupa menjadi dewasa. Kalau ini yang incomplete telur, nimfa atau istilahnya dewasa muda baru menjadi dewasa. Kita lanjut ke pengendalian vektor. Nah, pengendalian vektor itu ada beberapa langkah, tidak satu saja. Ada yang dibagi langkahnya itu berdasarkan kalau termasuk pengendalian vektor yang fisik, secara fisik itu contohnya bisa dengan mengubah salinitas atau derajat keasaman pH air. Terus bisa dengan pasang perangkap, penggunaan raket listrik maupun misalnya penggunaan kawat kasa. Tapi kalau yang langkah secara biologi itu berarti dia memanfaatkan organisme yang sifatnya itu bisa sebagai predator dari si vektor. Dan ataupun organisme lain yang bisa menghasilkan toksin. Kemudian ada juga, ini yang paling mungkin lebih sering kita dengar adalah langkah secara kimia, yaitu penggunaan pestisida. Nah, biasanya yang dimaksud dengan untuk mengenali vektor terpadu itu biasanya kombinasi di antara 2 atau 3 langkah. Termasuk juga dengan pengelolaan lingkungan. Nah, ini ada contoh, kalau yang pengendalian vektornya secara biologis, ada dengan contohnya itu menggunakan bakteria Wolbachia. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah pernah dengar. Memang ini adalah salah satu alternatif untuk pengendalian vektor, utamanya untuk vektornya si nyamuk Aedes aegypti. Jadi dia sebagai vektor untuk penyakit DBD, demam berdarah, dengue. Nah, si bakteri Wolbachia ini bisa berfungsi sebagai merubah pola reproduksi dari si nyamuk Aedesnya ini. Ini ada gambaran ilustrasinya. Jadi si bakteri Wolbachia-nya itu di dalam tanda kutip diinfeksikan ke nyamuk Aedes aegypti-nya. Ya, diharapkan jika misalnya yang jantannya ini kan yang diinfeksi ini yang jantannya ya. Yang ini yang di hijau-hijau itu artinya dia terinfeksi dengan Wolbachia. Ini kalau jantan dan betinanya sama-sama nggak ada mengandung bakteri Wolbachia, ya telurnya nggak akan mengandung. Tapi kalau misalnya si jantannya atau si betinanya nih mengandung bakteri Wolbachia, kalau si jantannya itu mengandung Wolbachia, istilahnya kawin dengan yang betina tapi nggak mengandung Wolbachia, itu nggak akan ada. Jadi istilahnya dalam tanda kutip jadi infertil ya. Jadi keturunannya nggak ada yang tahan hidup. Tapi kalau ini kalau jantan betina sama mengandung bakteri Wolbachia kawin, nah pasti ini nantinya telur, larva sampai jadi dewasa juga udah langsung mengandung Wolbachia ya. Kemudian ini kalau ini sama-sama kawin ya pasti mengandung Wolbachia. Nah, tapi kalau yang jantannya enggak tapi betinanya iya, yang mengandung Wolbachia juga mengandung Wolbachia nanti si telurnya ini ya. Tapi pada prinsipnya tujuan dari bakteri Wolbachia ini adalah merubah pola reproduksi dari si nyamuk Aedes, diharapkan mengurangi populasinya.
Kemudian ada lagi juga teknik pengadaan vektornya dengan istilahnya aplikasi teknik serangga mandul. Nah, itu dengan cara menggunakan sinar gamma. Ini juga salah satu alternatif pengadaan vektor demam berdarah ya. Jadi dia tuh pakai kayak ini, ada ilustrasinya kayak alat barcoder itu yang terhubung dengan database dan GPS. Jadi kalau ketangkep nyamuknya itu nanti kayak cukup dihubungkan ke alat barcoder ini, nanti bisa ketahuan tuh rangkaian ininya kayak barcode-nya ini. Nah, tujuannya sih lebih untuk kecepatan identifikasi nyamuknya, dan seringnya ini lebih untuk ini surveillance ya. Selain program pengendalian, seringnya untuk surveillance nyamuk. Yang biologis, kalau ini penggunaan sinar gamma. Kalau ini berarti istilahnya teknik alternatif lain juga ya. Kemudian ada yang tadi kalau kimia, contohnya adalah penggunaan pestisida. Nah, penggunaan pestisida ini, jadi definisinya dulu deh. Pestisida adalah semua zat kimia ataupun bahan lain, zat organik serta virus yang digunakan untuk memberantas atau mencegah penyebab penyakit pada manusia. Nah, berdasarkan aplikasi atau penggunaan dari si pestisida ini dibagi menjadi ada yang bersifatnya kontak. Kalau kontak kan nama lainnya non residual atau yang residual. Jadi kalau kontak atau non residual, jadi itu ya si pestisidanya langsung berkontak dengan si tubuh dari vektor serangganya saat di-apply atau saat diaplikasikan. Contohnya itu ada dengan cara penyemprotan udara atau spray, seperti pengkabutan panas atau nama lainnya thermal fogging, yang mungkin sering dengar ya di fogging itu kalau di daerah rumah kita. Ada juga namanya pengkabutan dingin atau cold fogging atau ultra low volume. Kemudian ada juga yang dengan cara ini formulasi. Kalau formulasi itu contohnya emulsifiable concentrate, micro emulsion, ultra low volume. Nah, dan juga ada lagi yang selain itu yang jenisnya siap pakai. Nah, ini yang sering banyak dipakai di rumah tangga ya. Kayak kita di rumah aerosol tuh maksudnya ya, contohnya berbagai pestisida ya, ada Baygon, Hit tuh contoh-contoh merek ada banyak ya. Selain itu ada Pape, ada apa lagi tuh. Pokoknya berbagai yang bentuknya aerosol yang semprot itu yang siap pakai, itu contohnya maksudnya ini. Kemudian ada anti nyamuk bakar tuh yang kalau lebih yang zaman dulu tuh yang kayak lingkaran itu kayak coil gitu. Kemudian ada liquid vaporizer ataupun matte vaporizer, kan belakangan udah ada tuh elektrik yang bentuknya liquid ataupun yang kayak ada refillan matte-nya itu loh. Kemudian ada juga yang smoke. Nah, ini yang kalau ini sifatnya non residual, jadi nggak ada yang non residual, jadi nempelnya nggak sisa. Kalau yang residual itu biasanya fungsinya diaplikasikan di suatu tempat, maksudnya di suatu permukaan. Kalau yang tadi diharapkan kontaknya itu maksudnya berkontak langsung dengan tubuh si vektor. Kalau ini tidak langsung istilahnya, jadi diaplikasikannya di suatu tempat. Harapannya kalau si serangga atau vektornya itu lewat atau hinggap di permukaan yang tadi udah dipaparkan dengan pestisida itu, akhirnya bisa mati. Contohnya itu ada formulasi wettable powder, water dispersible granule. Nah, ini kenapa saya highlight? Ini contoh yang sering dipakai nih, abate itu yang biasanya buat dituang serbuknya ke air, ya bentuknya granul. Kemudian ada juga suspension concentrate, kapsul suspension atau yang bentuknya serbuk. Nah, ini contohnya water dispersible granule, itu contoh abate. Kemudian, nah tadi kan ada fogging ya, mengenai yang thermal fogging atau yang cold fogging. Nah, kalau pada prinsipnya yang sering kita pakai itu kalau di komplek atau perumahan tuh fogging. Jadi dia itu ukuran yang disemprotinnya tuh kecil ya, kurang lebih 10 mikron. Kemudian dia itu kecil dan tetap terdisperse di udara. Dia tuh pakai thermal fogger. Kalau yang misting itu yang tadi yang cold. Jadi yang lebih yang ini nih. Kan kalau thermal fogging
itu yang pengabutan panas, pengabutan dingin, cold fogging atau ultra low volume. Ya. Nah, ini nih yang sering karena dia cocoknya itu untuk yang insek yang terbang, yang berterbangan kan. Contohnya seringnya kalau misalnya di suatu RW, RT-nya ada 8 kasus yang kena DBD, satu, terus ada satu lagi. Nah, biasanya itu buat mencegah penularannya kan diharapkan nyamuknya itu diberantas di daerah itu, makanya biasanya dilakukan fogging tuh. Dalam hal ini yang thermal fogging. Kalau yang cold itu lebih cocok misalnya untuk insekta yang crawling atau merangkak, contohnya si kecoa. Kalau ini lebih cocok untuk yang nyamuk. Walaupun ya ini juga kecoa biasanya ikut mati. Kemudian kita masuk lagi ke pengendalian masih yang tadi ya pestisida, tapi ini berdasarkan golongannya. Jadi ada berbagai golongan. Yang pertama itu ada yang organofosfat. Jadi dia kerjanya dengan menghambat enzim kolinesterase. Itu contohnya yaitu kandungan si temefos pada abate yang berfungsi sebagai larvasida. Kemudian yang untuk space spraying atau untuk fogging itu juga biasanya isinya golongannya organofosfat. Kemudian ada golongan karbamat, dia itu mirip cara kerjanya dengan organofosfat, tapi sifatnya itu menghambat enzim kolinesterase reversible. Contohnya ini juga pada fogging beberapa ada yang pakai ininya kandungannya karbamat. Kemudian ada pyrethroid. Nah, jadi itu sebenarnya sintetik pyrethroid. Jadi cara kerja itu dia mengganggu sistem saraf dari si vektor atau arthropodnya itu. Contohnya ini banyaknya yang isinya pyrethroid itu yang tersedia secara komersil yang tadi itu. Ya mau bentuknya aerosol atau elektrik atau bakar ya. Biasanya itu kandungannya pyrethroid. Kemudian ada yang golongan insect growth regulator, itu nanti dibahas di selanjutnya di penjelasannya. Kemudian golongan pestisida menggunakan mikroba, contohnya penggunaan mikroba bakteri Bacillus thuringiensis varian israelensis. Nah, dia itu sifatnya itu kayak racun perut gitu lah, Dan. Jadi dia itu kalau arthropodanya kena ini nih, dia itu menyebabkan di si nyamuknya, contohnya misalnya jadi sel epitelnya rusak dan lama-lama si nyamuknya jadi nggak mau makan gitu, berhenti makan ya lama mati. Kemudian ada golongan contohnya neonicotinoid. Jadi dia itu karena ada kata nikotin, jadi seperti nikotin, dia itu menyerangnya di sistem saraf pusatnya serangga dengan mengganggu reseptor di sinaptik asetilkolin. Ya, kemudian ada namanya golongan fenilpirasol. Dia itu dengan cara memblokir celah channel kloridnya di neuron yang diatur oleh GABA. Kemudian ya ini kalian nice to know aja secara teorinya, ini golongannya ini, contohnya ini, sistemnya seperti secara kerja seperti apa, walaupun gak usah sampai detail gimana, tapi ini kalian setia tahu. Kemudian ada yang nabati. Kalau yang nabati jadi dia itu ya, jenis nabati ya, berarti dari tumbuh-tumbuhan, dia ekstrak dari zat aktif tumbuhannya. Contohnya bisa tumbuhan yang itu bisa dipakai sebagai pestisida itu sirsak, serai, bawang putih. Kemudian ada juga yang golongan repelan. Kalau repelan itu berarti diaplikasikan langsung ke manusia, ke kulit maksudnya, ataupun bisa juga ke pakaian atau lainnya. Tujuannya sih mencegah supaya si vektornya atau arthropoda nggak mau kontak dengan yang diaplikasikan sama si repelannya ini, misalnya kulit kita, jadi dia nggak hinggap di kita. Ada juga ada golongan pestisida yang sudah tidak digunakan karena sudah dilarang penggunaannya. Ini sih waktu zaman Perang Dunia digunakan ya, DDT. Tapi karena efeknya merusak lingkungan, ini sudah dilarang sebenarnya sudah cukup lama. Tapi ini kalian nice to know aja, ada golongan DDT yaitu dichlorodiphenyl trichloroetana. Nah, ini udah nggak boleh dipakai ya. Sekarang kita lanjut ke IGR atau Insect Growth Regulator, yang pada prinsipnya kalau pestisida yang golongan ini tujuannya mengganggu proses perkembangan dan pertumbuhan dari serangganya itu. Nah, bisa dilihat dari gambar ilustrasi ini. Jadi ini cerita otak dari arthropoda golongan insekta. Nah, ada namanya sel-sel neurosekretory di otak yang bisa menghasilkan namanya hormon otak atau brain hormone.
Namun nantinya itu akan disimpan dan dikeluarkan dari organ namanya ini, yang corpus caardiacum. Jadi dia akan merilis brain hormone. Nah, nantinya hormon tersebut dapat mendorong perkembangan dengan cara merangsang kelenjar dari protoraks. Ya, kemudian untuk mensekresikan namanya ecdison. Nah, ya ini. Jadi si corpus caardiacum merilis brain hormone, nanti merangsang pelepasan ecdison dari si ini kelenjar protoraksnya. Nah, untuk hormon ecdisonnya sendiri itu jadi dia dipengaruhi oleh si brain hormone itu. Nah, sekresi dari si hormon ecdison ini secara bertahap dan setiap ada pelepasan dari si hormon ini, nah itu fungsinya lebih untuk merangsang terjadinya pergantian kulit nih dalam gambar ilustrasinya. Jadi tujuannya untuk merangsang pergantian kulit dari proses itu, mulai dari larva sampai menjadi larva tahap awal sampai menjadi yang matang. Nah, selain itu, nah ini kan jadi tujuannya untuk merangsang pergantian kulit. Nah, dari si hormon ecdison ini dapat diseimbangi, istilahnya diseimbangkan dengan adanya namanya hormon juvenil. Nah, kalau si hormon juvenil ini itu disekresikannya oleh si korpus yang alatum. Nah, kalau si ini untuk merangsang pergantian kulit, terutama pada proses yang untuk pematangan larva, nah kalau si hormon juvenil ini itu menyebabkan si larvanya itu enggak dipertahankan, jadi nggak ganti kulit lama-lama. Kalau yang ecdison kan merangsang pergantian kulit sampai nanti dia bisa jadi pupa, kemudian kan nanti setelah pupa jadi dewasa. Kalau juvenil malah menghambat atau sebaliknya, sehingga dia mempertahankan si insekta itu jadi larva terus, jadi nggak bisa berubah jadi pupa ataupun dewasa. Nah, sehingga kalau kadar hormon si yang ini nih, yang juvenil nih, sehingga kalau kadar hormon juvenilnya di tubuh insekta pada di stadium yang awal nih, kalau di stadium larva yang awal, itu jadi biasanya jumlahnya tinggi. Tapi nanti kalau udah jadi matur, larvanya yang matang, hormon juvenilnya itu akan menurun. Tapi pada saat nanti dewasa, dia tuh biasanya juvenilnya akan meningkat lagi. Karena fungsinya nantinya terkait untuk reproduksi. Nah, dari ilustrasi ini bisa kita lihat kalau konsentrasi juvenil hormonnya tinggi, itu intinya pergantian kulit dirangsang hormon. Nantinya pada prinsipnya jadi kalau juvenil hormonnya tinggi, dia itu jadi menghambat proses metamorfosis perubahan dari larva tahap awal matang hingga ke pupa. Kalau ecdison itu yang merangsang pergantian kulit sehingga mempercepat, dalam tanda kutip, merangsang yaitu pematangan larva menjadi pupa dewasa. Oh, hormon juvenil sifatnya adalah sebaliknya, dia menghambat metamorfosis dengan mempertahankan bentuk larvanya, jadi tidak menjadi yang bentuk matang menjadi pupa. Nah, jadi kalau juvenilnya rendah itu, maka yaitu si ecdison yang lebih berperan, dapat menghasilkan nantinya itu setelah larva jadi pupa. Kemudian jadi untuk IGF ini sendiri terdiri dua kelas yang pestisida, namanya juvenoid atau sering dikenal sebagai juvenil hormon analog. Nah, kenapa analog juvenil hormon? Karena yang tadi, kalau juvenil hormonnya itu malah menghambat proses metamorfosis. Jadi diharapkan dapat menurunkan populasi dari serangganya karena dia dipertahankan dalam bentuk larva mulu, jadi nggak bisa jadi dewasa. Jadi ada namanya golongan yang juvenil hormon analog nih, sehingga terjadi perpanjangan stadium larva sehingga dia tetap jadi larva aja, gagal menjadi pupa dan tidak menjadi dewasa. Ada juga yang golongan namanya penghambat sintesis kitin. Nah, kalau yang ini tujuannya lebih untuk mengganggu proses pergantian kulitnya. Kemudian kita lanjut. Nah,
Ini saya ambil ada artikel dari ini aplikasi penggunaan insektisida di rumah tangga, ini sumbernya. Nah, jadi bahan yang saya mau tunjukkan adalah ini contoh beberapa bentuk formulasi yang sediaan komersil rumah tangga. Ada yang bentuknya spray, ya ini gambar ilustrasinya. Yang sekarang kan juga ada elektrik, baik yang kayak pakai mat, itu yang kayak ada selembar kepingan kayak kertas gitu, ataupun yang elektrik liquid cairan coil yang kayak apa, istilahnya obat bakar nyamuk, nah biasanya disebutnya itu. Kemudian ada juga yang komersil yang lebih untuk repelan, jadi ya diaplikasikan ke kulit, lotion. Nah ini contoh-contoh merek dagangnya, saya rasa juga rata-rata sudah kalian kenal, ini ada di pasaran termasuk yang lotion atau repelannya. Nah kalau bahan aktifnya bisa dilihat nih, itu ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, tapi pada prinsipnya yang tadi di sebelum-sebelumnya sudah jelaskan, kalau yang tadi yang bentuk diagram itu, kalau yang komersil tuh rata-rata sintetik pyrethroid. Jadi golongannya adalah insektisida golongan pyrethroid sintetik. Sedangkan kalau yang kayak repelan, nah itu golongannya toluamid. Ini bisa dilihat saja, ya sekedar kalian tahu bahan aktifnya ada apa sih. Jadi ini kalau beda merek bisa dilihat kan ada pembedanya, walaupun beberapa juga ada yang kandungannya sama. Ya, sekian untuk penjelasan mengenai pengendalian vektor. Terima kasih. Nah, ini referensinya kalau kalian mau baca lebih detail. Nah, mengenai vektor sebenarnya juga udah banyak diatur PMK secara lengkap. Namun kalau yang untuk mata ini ya tidak sampai detail banget, tapi minimal yang tadi sudah saya sampaikan, kalian bisa mengetahui lah mengenai pengendalian vektor, termasuk yang tadi penjabaran mengenai golongan-golongan pestisida. Terima kasih.